Hai guys, selamat datang di review Asyik, di mana film yang akan direview adalah film yang asyik-asyik. Kali ini film yang akan direview adalah sebuah film dengan judul The Hunt, yang artinya perburuan. Apakah yang akan diburu? Atau siapakah yang akan diburu? Tentunya kalian akan mendapatkan jawabannya saat menonton review ini. Untuk itu, selamat menyaksikan. Awalnya sekitar 10-an orang dikumpulkan dan dibius hingga tidak sadarkan diri lalu dibawa ke suatu daerah terpencil. Setibanya di sana, mereka sudah terikat seperti layaknya hewan dan mereka tidak tahu sedang berada di mana. Tiba-tiba di tengah lapangan, mereka melihat sebuah kotak yang terbuat dari kayu. Salah seorang dari mereka berinisiatif untuk membuka kotak tersebut. Beberapa dari mereka menjadi ketakutan kalau saja di dalam kotak itu ada barang yang berbahaya. Setelah dibuka, ternyata di dalam kotak itu terdapat senjata lengkap yang membuat mereka yang awalnya menjauh berlari mendekati untuk mendapatkan bagian senjata. Seakan tahu dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Tiba-tiba sebuah tembakan mengagetkan mereka, dan langsung mereka bersembunyi. Tembakan itu mengenai beberapa orang dari mereka, dan sebagian dari mereka berhasil kabur. Mereka yang berhasil kabur berusaha memanjat sebuah pagar kawat. Namun sayang, sebuah anak panah melesat di punggung seseorang kakek. Kakek itu pun berusaha untuk memanjat. Namun apalah daya, panah lainnya ikut mendarat di badan kakek. Seakan tak lagi ada pilihan, sang kakek berbalik arah dan berusaha melawan. Dan lagi-lagi ada anak panah kembali menancap di leher si kakek, yang mengakibatkan kakek tumbang di tempat itu. Sementara kelompok lain yang berusaha terus berlari hingga mereka menemukan sebuah pom bensin. Di dalam supermarket di pom bensin itu ada sepasang kakek nenek yang terlihat sangat rukun. Mereka pun meminjamkan telepon kepada salah seorang dari mereka yang aktif. Dari saluran telepon, dia berharap akan berbicara kepada seorang petugas polisi. Namun sayang, sepertinya saluran telepon yang digunakan telah dikendalikan dan dia sangat kesal karena merasa dipermainkan. Salah satu dari mereka memakan kue yang ada di toko. Tiba-tiba dia tersedak seperti keracunan. Ternyata kedua orang tua itu merupakan komplotan dari penjahat dan telah membubuhi kue itu dengan racun. Segera mereka dituntaskan oleh kakek dan nenek jahanam itu. Setelah semua berakhir, kakek dan nenek jahat membersihkan ruangan dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dari luar muncul lagi seorang gadis sendirian. Mereka berencana akan membasmi juga wanita ini. Namanya Kristal. Namun Kristal sangatlah pintar dan cerdas dan juga cekatan.
Seketika, dia menyadari beberapa kejanggalan dan gerak-gerik mencurigakan dari kedua orang tua ini. Si nenek salah dalam memberikan kembalian. Wanita itu paham betul harga rokok daerah itu. Seketika ia langsung menghabisi dua gae yang tak tahu diri. Di luar, ia melihat sebuah mobil, namun ada yang janggal. Mobil itu ternyata ada bom. Ia pun bersembunyi, mendengarkan obrolan para penjahat dari hanky-talky yang ia dapatkan dari kakek dan nenek. Snowball going? No, we lost visual of the road. Why don't you go take a look? Ia melihat ada kamera pengintai milik para penjahat yang ditugaskan untuk melihat kondisi terkini. Drone itu pun ditembak jatuh oleh seseorang. Itulah Gary yang berlagak ingin menembak Crystal, padahal baru saja diselamatkan nyawanya agar tidak hancur dibilas bom mobil. Mereka pun beranjak, mengejar sebuah kereta api. Saling bantu, akhirnya mereka berada di dalam kereta. Di dalam kereta, mereka dikejutkan oleh suara orang di dalamnya. Ternyata mereka adalah para pengungsi. Mereka diberhentikan di sebuah pangkalan militer. Di sana, ternyata sang pengungsi adalah salah satu dari komplotan penjahat. Hal ini memancing emosi Gary sehingga langsung menyelipkan granat ke dalam celana si penjahat. Seketika tubuh sang penjahat bercerai menjadi abu. Crystal pun dibawa ke pangkalan militer. Dia menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Dia pun dipertemukan dengan Sandra yang lain, seorang pria yang ditemuinya di lapangan. Mereka lega karena akhirnya dipertemukan dengan duta besar Amerika untuk negara tersebut. Mereka dibawa dan dalam perjalanan mereka bercerita. Crystal tiba-tiba menaruh curiga dan langsung menghantam kepala pria itu. Benar saja, dia telah membunuh Gary. Dia mulai menggeledah bagasi mobil dan menemukan sebuah peta. Peta yang akan membawanya ke sarang komplotan. Satu persatu para komplotan ditumbangkan. Hingga pada akhirnya terdengar panggilan dari saluran radio. Wanita itu mengenali si kakek. Wanita dalam saluran radio itu mengenali si kakek ini. Kakek pun ditumbangkan setelah itu. Crystal menuju ke kediaman sang ketua. Di sana terjawab sudah kenapa dirinya dan orang-orang lain itu ditangkap dan diburu. Ternyata mereka merupakan aktivis yang dapat mengancam kelangsungan komplotan tersebut. Perkelahian sengit pun tak dapat lagi terelakkan. Get on with it. Awalnya persaingan begitu imbang.
Saling pukul, saling lempar, dan hajar. Akhirnya perkelahian pun dimenangkan oleh Crystal. Setelah perjalanan panjang, ia merayakan kemenangannya dengan penuh sukacita. Ia pun menaiki jet pribadi yang membawanya. Kini ia ingin bebas dan pulang. It's fucking great.